Sengketa terjadi setelah wafatnya orang tua mereka, pasangan suami istri yang memiliki harta. Rumah tinggal di Ponorogo dengan nilai 600 juta rupiah, tanah 400 meter persegi, dan tabungan sebesar 120 juta rupiah. Karena adanya perselisihan dari ahli waris, mereka sepakat mengikuti mediasi di pengadilan agama. Kenalkan, saya Anggara Hardiano, di sini sebagai mediator. Kenalkan, nama saya Herman Madi, di sini saya sebagai tergugat. Saya Diswandi Syeda Berakhirnya sebagai penggugat pertama. Perkenalkan, nama saya Larissa Ella Azalia sebagai penggugat dua. Selamat siang, terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Mediasi ini bertujuan mencari kesepakatan damai tanpa unsur paksaan. Saya Anggara Hardiano adalah mediator yang netral dan tidak memihak salah satu pihak. Semua yang disampaikan dalam ruangan ini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti di persidangan apabila mediasi gagal. Apakah semuanya siap dan bersedia mengikuti proses mediasi sampai selesai? Bersedia. Saya mencatat bahwa warisan yang dipersoalkan meliputi tanah, rumah, dan tabungan. Saudara ingin pembagian sesuai ketentuan faraid, yaitu laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Sedangkan saudari Risma dan Larissa ingin pembagian yang mempertimbangkan jasa mengurus orang tua. Hari ini kita akan mencari titik temu antara ketentuan hukum, nilai keluarga, dan keadilan bagi seluruh pihak. Saya tidak menolak aturan syariat. Saya memahami bahwa bagian laki-laki lebih besar. Tetapi sejak ayah dan ibu saya sakit, saya dan adik saya lah yang merawat mereka. Mulai dari menyiapkan makanan, menemaninya di rumah sakit, hingga menjaga saat malam. Saya berharap pembagian mempertimbangkan jasa dan pengorbanan kami. Rumah itu juga sudah lama kami tinggali, jadi kami ingin tetap mempertahankannya. Saya hanya ingin pembagian yang adil. Selama 2 tahun terakhir, saya bahkan berhenti bekerja untuk fokus mengurus ibu. Jika semua langsung kembali pada hukum faraid, tanpa adanya musyawarah keluarga, saya merasa sangat tidak dihargai. Saya ingin Javier memahami kondisi kami. Saya hanya menghormati apa yang kalian lakukan. Saya memang tidak tinggal di rumah, tapi saya tetap mengirim uang setiap bulan. Saya hanya berpegang teguh pada syariat Islam. Dalam hukum waris jelas laki-laki mendapat 2 bagian. Saya bukan ingin mengambil banyak, saya hanya ingin mengikuti aturan Allah. Tapi kalau bisa dibicarakan, saya siap mendengar. Baik, saudara Javier, kalau ingin mendengarkan, jadi dalam banyak perkara waris, Mahkamah Agung tidak selalu memaksakan waris secara kaku, terutama bila para ahli waris memiliki kesepakatan yang berbeda, selama tidak melanggar syariat atau ketentuan hukum. Misalnya, dalam putusan IMA nomor 1234 K/AG/2021, Majelis Hakim menyatakan bahwa musyawarah keluarga yang menghasilkan pembagian berbeda dari faraid adalah sah sepanjang dilakukan dengan ridho dan kesepahaman antar ahli waris. Artinya, hukum memberi ruang bagi kalian untuk membuat kesepakatan yang adil. Nah, saya sebagai mediator itu memberikan 2 opsi. Yang pertama, pembagian faraid dibuat menjadi 2:1:1, yaitu saudara Javier mendapat 50%, saudara Risma mendapat 25%, dan saudara Larissa mendapatkan 25%. Opsi yang kedua yaitu pembagian musyawarah, pembagian yang mempertimbangkan pengasuhan orang tua, kebutuhan, dan kerelaan semua pihak. Kalau pembagian faraid di tempat kami penuh, kami merasa tidak dihargai meskipun kami mengurus orang tua sampai akhir hayat. Saya tidak menutup diri, tapi jika bagian saya terlalu kecil, saya merasa bersalah pada aturan agama. Apakah mungkin pembagian dibuat berbeda? Sebagian mengikuti faraid dan sebagian mengikuti musyawarah. Rumah itu penting bagi kami. Bagaimana bila rumah lebih banyak untuk kami, tapi tabungan mengikuti faraid? Kalau tabungan mengikuti 2:1:1,
saya rasa saya bisa menerima. Tapi untuk tanah mungkin bisa dibagi proporsional saja. Baik, bagaimana kalau rumah menjadi prioritas untuk kalian berdua? Terus sementara tabungan mengikuti prinsip paket dan tanah dibagi proporsional. Bagaimana saudara Raja? Saya setuju. Bagaimana saudara Islam? Bagaimana saudara? Baik, saya setuju. Jadi kesepakatan sementara kita adalah nilai rumah itu kan 600 juta. Saudari Risman mendapat 250 juta, saudari Larissa mendapat 250 juta, dan saudara Rian mendapat 100 juta. Alasannya yaitu rumah digunakan untuk merawat orang tua dan kedua saudari perempuan tinggal di sana. Kedua yaitu tanah seluas 400 meter, saudari Risma 150 meter, saudari Larissa 150 meter, dan saudara Rian 100 meter. Karena tanah dipilih sebagai kompensasi proporsional agar Javier tetap menerima bagian pendidikan. Bagian yang ketiga yaitu tabungan yang berjumlah 120 juta. Itu kita mengikuti hitungan pakai 2:1. Saudara Javier 60 juta, saudari Risma 30 juta, dan saudari Larissa 30 juta. Jadi itu tadi yang bisa dibagi bagaimana semua pihak Setuju. Baik, karena semua pihak menyetujui, kita akan merumuskan akta perdamaian yang tertulis dan ditandatangani semua pihak dan mediator. Saya mengapresiasi ketiga pihak karena meski ada perbedaan pandangan, kalian akan menjaga kekeluargaan. Kesepakatan ini mencerminkan kombinasi antara hukum syariat, keadilan moral, dan musyawarah keluarga. Dengan demikian, mediasi ini dinyatakan berhasil. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga